Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Habib Syafi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sorry baru upload malam-malam, gue bakal nge-review, mempreview ini El Clasico, pertandingan yang final. Menurut gue bukan final buat Barcelona, tapi final buat Xavi Hernandez. Bagaimana masa depannya di Barcelona? Ataukah dia tetap bertahan atau dia akan pergi? Karena kemarin sempat memberikan harapan angin segar karena di Liga Champions tampil cukup baik dan 11 pertandingan unbeaten. Tapi kali ini adalah nasib dan penentuan Xavi Hernandez. Kenapa gue sekarang lagi ada bacaan dilarang merokok? Karena gue mau menuju perjalanan ke Jogja. Jadi ke Jogja ini gue mau nonton Rans berhadapan dengan PSIS Semarang. Nah, ini menurut gue laga final buat Xavi karena kesempatan sudah banyak. Dan dari seluruh pertemuan Xavi semenjak menjadi pelatih berhadapan dengan Madrid, baru sekali dia dapat Xavi Ball yang menang 4-0 ya, waktu ada Auba itu. Selebihnya mainnya ngaco, line up sering salah. Bahkan di Super Spain Cup itu dia high defensifnya tuh high banget ya, line defensifnya high banget. Jadi malah dicabik-cabik, di Benzema dicabik-cabik, sama Vini dicabik-cabik. Jadi sebenarnya dia udah nggak usah aneh-aneh dulu lawan Madrid, dapetin dulu skuad pakemnya 11 pemain yang ya ini bisa lawan Madrid gitu kan. Lu ingat-ingat aja waktu ada zaman Auba itu tinggal diganti lini depannya doang kan, belakangnya nggak usah bongkar pasang. Apalagi lu sekarang punya Inigo, sekarang ada Kubarsi, harusnya itu menjadi modal buat Xavi. Tapi gue nggak tahu nanti bakal apa yang diturunkan sama Xavi. Tapi kan sepak bola bukan cuma teknis dan strategi menurut gua. Ada juga moral tim sedang seperti apa ya, konflik internal sedang seperti apa, isu-isu yang terjadi, mental sedang seperti apa. Sejauh ini Madrid pasti di atas angin, apalagi dia sedang berada di puncak klasmen. Jadi dia nggak, yang lebih ringan bebannya Madrid. Walaupun kayak ya dia masih mikirin Liga Champions, bonus pasti udah dapat. Tapi dia habis lolos lawan City, adu penalti. Ya di La Liga juga lagi bagus terus. Dia masih ketemu Villarreal, masih ketemu Sociedad, Barcelona masih ketemu Sevilla. Jadi secara mental Madrid ini di atas angin. Tapi Barcelona harus memunculkan underdog mentality menurut gua. Dia harus lepas, karena kalaupun nggak juara La Liga, tapi match kali ini menang adalah harga mati menurut gua. Bukan cuma buat Xavi Hernandez ya, bukan cuma buat perpanjang apa enggak Xavi Hernandez, tapi buat mental dan moral dari pemain Barcelona. Kayak lu udah nggak pernah menang lawan Madrid, kalau kalah udah gitu nggak juara juga di Liga Champions, gugur gitu, kalahnya aneh-aneh. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak tampil all out, harus tampil all out. Kuasain bola, kalau dikuasain bola, menguasai bola kayak City, Madrid udah tahu cara menangnya gimana, cara nahannya udah tahu gimana. Jadi rada nggak mungkin buat menguasai bola 100% atau 100%, rada nggak mungkin buat menguasai bola ball position tinggi, itu rada nggak mungkin menurut gua. Jadi lu harus bisa main dinamis juga, lu harus bisa kontrol ego juga. Kayak lu sebenarnya bukan ball position tim ya. Ball position bisa dilakukan kalau ada endingnya, kalau ada golnya. Tapi kalau lu hanya muter-muter, City aja yang beberapa level sekarang di atas lu, tapi dia nggak bisa ngebuat gol 1-2 jaraknya sama Madrid, apalagi Barcelona ya. Idealisme boleh digoyah sedikit demi kemenangan ya. Ini belum bahas line up nih. Idealisme boleh digeser dikit buat kalau emang tujuannya adalah menang. Main seperti apapun, gue sekarang lagi nggak peduli
Ya, karena menang harga mati. Lu mau main hancur, mau main jelek, tapi kalau menang semua kebayar. Ya, lu minimal kalau Xavi jadi cabut itu bisa jadi kado atau kenang-kenangan indah buat Xavi, karena baru menang berapa kali sih dia pas di friendly match sama di La Liga yang pertama doang menangnya kan, selebihnya seri kalah. Jadi tidak ada alasan untuk kalah, tidak ada alasan untuk tidak menang, jadi harus menang. Tapi line up-nya gimana? Nah, lu lihat De Jong yang tadinya MU tertarik sekarang nggak tertarik, yang tadinya Munchen tertarik sekarang nggak tertarik. Jadi Xavi ini harus sadar kalau De Jong tuh nggak sebegitunya. Xavi ini harus sadar kalau De Jong nggak terlalu bermanfaat, tidak pernah terlibat sejauh ini dalam menciptakan terjadinya proses gol, tapi selalu terlibat dalam kebobolan Barcelona. Pasti ada efek-efek gara-gara De Jong. Dia telat ngepres, dia nggak mau ngambil, dia nggak mau duel, ya dia hilang dari posisinya, nggak on position. Jadi ya akalin gimana lah, lu mau Christensen, Gundo, Fermin ketika lu kayak unbeaten, itu bisa, masih bisa. Gue yakin Madrid all out juga, tapi secara mental lu harusnya lebih menggebu-gebu Barcelona. Ya, jadi kalau buat gua tetap Ter Stegen, Araujo mainin nggak apa-apa, lu bisa maafin dulu kesalahan kemarin. Kubarsi, Konde di kanan atau mau Araujo di kanan, jaga Vini, tapi ingat jangan ceroboh. Ya, di kiri Cancelo, Christensen kalau bisa main. Gue nggak tahu atau mau double pivot Gundo atau Sergi Roberto. Yang pengen gue ngelihat ya udah Chris, Gundo dan Fermin. Ya, Chris, Gundo, Sergi Roberto nggak apa-apa, asal Sergi Roberto jangan terlalu dekat dengan gawang sendiri, rentan blunder, rentan salah passing, rentan nggak bisa build up. Mending ditaruh ke depanan lagi dikit. Ya, jadi tengah buat gue idealnya adalah Chris, Gundo, Fermin. Kalau Fermin diganti Roberto nggak apa-apa. Ya, tapi ditarik kalau menit 20 kan udah mau muntah. Pedri ntar dulu, Pedri. Nggak bisa, jangan Pedri dulu. Ya, di kiri ada Rapa lagi on fire. 2 match terakhir lawan Paris. Semoga energinya masih ada buat El Clasico kali ini. Yamal mainin langsung, dia orangnya gregetan, tapi gregetannya rata-rata kebayar. Dia gregetan di leg pertama sama Mendes. Leg kedua walaupun nggak main banyak, tapi dia berhasil melewati Mendes, berhasil bikin kontribusi gol. Dan di tengah Lewandowski, striker harus Lewandowski. Ya, Felix siapin babak kedua. Kalau mau barengin nggak apa-apa, Rapinya antar aja atau Yamal antar aja. Lewa harus tetap, karena mentalitas Lewa ini kalau buat lawan Madrid dia pernah cetak 4 gol saat di Dortmund. Dia juga bisa golin saat 4-1 kalah, jadi harus ada Lewa di situ. Ya, Yamal di pertemuan pertama La Liga itu dia main babak kedua dan di kiri dia ketemu Carvajal. Tapi gue yakin Yamal gregetan, Yamal bisa lebih klinis, lebih eksplosif, lebih santai, dan ya lebih berkembang dari pertandingan sebelumnya. Jadi itu line up dari gua. Madrid lagi di atas angin kali ini, tapi tidak ada alasan untuk tidak menang. Siapapun yang dipasang starting line up nanti, bikin kaget atau enggak, Barcelona harus menang. Ya, ini adalah final buat Xavi sekali lagi. Ya, di ambang pemecatan Xavi. Ya, di tengah konflik internal, Araujo, Konde udah mulai baikan, udah main gendong-gendongan dia. Ya, terlepas dari drama Gundo melakukan atau mengeluarkan statement yang mungkin melukai hati Araujo, tapi itu memang benar adanya. Dan Araujo kalau dikasih kesempatan tolong dimanfaatin, jangan gegabah. Ya, nggak apa-apa kebobolan di awal-awal, ya bisa dibales. Lu punya striker yang bisa golin, lu punya gelandang yang bisa atur permainan, lu punya back yang siap berjibaku di belakang, lu punya Ter Stegen yang sejauh ini masih bisa bikin cukup tenang di lini belakang. Jadi siapapun line up yang diturunkan oleh Xavi,
ya itu yang terbaik buat Xavi. Kita lihat aja permainan seperti apa. Gua ini prediksi sekaligus harapan Barcelona menang. Barcelona menang. Skornya nanti, yang penting menang. Mainnya kayak apa? Yang penting menang. Oke? Silahkan di komen starting line up yang cocok menurut lu siapa di bawah. Dan kira-kira berapa skor dari El Clasico nanti jam 2. Oke, sorry uploadnya ini urgent banget. Tapi gue emang pengen lontarkan video gue di malam hari. Ya, sampai ketemu di Jogja. Dan salam olahraga.